Hai Sobat, pada video kali ini, Sobat Kehidupan cerita tentang seorang pacar yang sudah menjadi mantan. Namun pacar yang memutuskan masih sayang sendiri, dan akhirnya dia melakukan suatu hal di luar nalar orang sehat. Sebut saja mantan psiko. Gimana cerita selengkapnya? Simak ceritanya. Wibi, Ya, kalian pernah main dating app gak sih? gua nggak pernah sih, seinget gue. Kenapa emang? Nah, gue pengen cerita dari tetangganya temen gue. Ada seorang laki-laki yang niatnya tuh nyari pasangan hidup dari dating app, tapi malah berujungnya tragis. Wow. Ada satu laki-laki yang udah mapan, umurnya tuh sekitar 30 tahunan, yang pacaran sama perempuan yang umurnya masih 20 tahunan. Ketemu di dating apps loh. Betul. Jadi kita sebut aja laki-laki ini namanya Liko, dan perempuan ini namanya Shiva. Liko. Iya, Liko Bi. Oke. Jadi sekitar tahun 2020, mereka itu ketemu di salah satu dating app yang lagi rame. Pas mereka berdua match di aplikasi itu, mereka tuh langsung chattingan berdua dan pindah ke WhatsApp. Pas pindah ke WhatsApp pun mereka chattingnya jadi makin intens. Pokoknya bener-bener setiap hari tuh mereka chattingan. Ya bisa dibilang kayak orang PDKT gitulah ya. Nah, di hari ketiga mereka deket, Shiva tuh ngajak Liko ketemuan di salah satu mall di Jakarta buat nonton film The Invisible Man. Oke. Kalau kalian nggak tahu, The Invisible Man tuh cerita tentang hubungan pacaran dan cowoknya tuh posesif toxic gitu, terus dia bunuh diri. Ya. Nah, Liko langsung mau tuh diajak nonton sama Shiva, karena dia juga ngerasa nyambung banget lah sama si Shiva selama 3 hari ini. Mereka janjian di hari Sabtu di salah satu mall di Jakarta jam 7 malam. Si Liko di situ sampai duluan, sekitar jam setengah 7. Dia beli tiket buat nonton jam 7.15 dan nunggu Shiva buat datang. Sekitar jam 7-an Shiva datang. Terus mereka beli popcorn dan cemilan lainnya. Terus masuk tuh ke studio. Di situ sebenarnya mereka berdua lumayan awkward sih. Ya kayak masih pertama kali ketemu kan wajar ya. Cuma Liko tuh berusaha nyairin suasana dengan ngajak-ngajak bercanda, terus ketawa-tawa. Dan pas selesai nonton mereka keluar. Terus nyari resto yang masih buka. Makan tuh akhirnya mereka di situ. Dan pas makan, lagi ngobrol-ngobrol gitu, Liko tuh kayak ngajak ngomong serius ke Shiva. Dia bilang yang intinya tuh sekarang umurnya Liko tuh udah 30 tahun. Jadi dia tuh berharap dengan hubungan yang baru sama Shiva ini dia mau ke arah yang serius, gak pacaran main-main lagi. Dalam artian berarti si Shiva tuh kayak diajak pacaran gitu. Dan Shiva ngedenger itu tuh seneng banget, walaupun umur dia masih 20 tahun. Tapi dia tuh emang dari kecil pengennya tuh nikah cepet Moy, Bi. Jadi dia bener-bener nyimak lah si omongannya Liko ini. Dan Shiva pun ngasih tahu Liko kalau dia juga nyari hubungan yang kayak Liko cari. Terus udah tuh, akhirnya mereka pulang ke rumah, Liko nganterin Shiva pulang, dan mereka officially jadian di situ. Langsung ketemu, langsung jadian tuh. Langsung Moy. 3 bulan pacaran, mereka pacarannya tuh bucin banget. Shivanya clingy banget, dan Likonya pun senang-senang aja. Tapi sekitar 6 bulan pacaran, Liko tuh mulai ngerasa kalau Shiva tuh makin lama jadi kayak demanding banget. Kayak banyak maunya gitu. Terus kalau misalnya Liko salah dikit, Shiva langsung ngambek, marah, gak balas WhatsApp. Bisa sampai semingguan juga. Tapi balik lagi, karena niat awal Liko buat serius, Liko nyoba ngasih pengertian lah ke Shiva dan berusaha lebih sabar lagi. Tapi sampai ada satu momen Bi, pas Liko lagi kerja, Shiva tuh tiba-tiba marah-marah karena tahu Liko kerja bareng cewek juga. Aneh banget. Di situ Liko nyoba buat tenang, tapi Shiva tuh di situ ngamuk-ngamuk banget sampai nelponin Liko, marah-marahin Liko, nyuruh dia pulang di saat itu juga. Liko yang lagi sibuk banget sama kerjaannya di situ tuh marah banget, dan di momen itu Shiva langsung mutusin Liko. Liko di situ berusaha banget untuk nggak putus, tapi Shiva tuh kekeh banget buat tetap putus. Akhirnya di situ Liko ngeiyain Shiva, 2 minggu mereka lost contact. Shiva nyesel dan berusaha ngubungin Liko lagi Muhibbi. Tapi di situ Liko tuh udah ngeblok nomornya Shiva. Akhirnya karena si Shiva tahu rumahnya Liko, Shiva nyamperin lah ke rumahnya. Dan pas Shiva nyampe di rumahnya, kalian tahu nggak? Shiva ngeliat pakai mata kepala dia sendiri, Liko keluar dari rumahnya sama cewek lain. Di situ Shiva langsung keluar dari mobil, terus nyamperin Liko sama cewek barunya itu, dan langsung marah-marah, teriak-teriak nggak jelas, terus bilang Liko tuh selingkuh. Tapi Liko tuh ngerespon itu bener-bener tenang, sambil ngejelasin di depan pacar barunya sama Shiva kalau emang mereka tuh udah putus dan yang mutusin terakhir itu tuh Shiva. Di situ si Shiva emosi banget, dia teriak-teriak di depan rumah Liko. Dia bilang kalau Liko tuh mau nikahin dia, tapi Liko tuh bohong sama dia.
Terus Syifa langsung masuklah ke mobilnya dan dia langsung pergi dari rumahnya si Liko. Nah berminggu-minggu berlalu Syifa tuh masih galau. Dia bener-bener nangis-nangis gak berhenti. Dia gak mau makan sampai badannya tuh jadi kurus banget. Dan karena dia udah stres banget, akhirnya dia tuh keinget kalau temennya tuh pernah pakai jasa orang pintar buat melet orang yang dia suka dan itu berhasil. Langsung tuh Syifa ngehubungin temennya dan minta temenin ke orang pintar itu. Sesampainya di orang pintar itu, Syifa dikasih kayak ada bubuk-bubuk gitu Bi. Ini fungsinya tuh jadi untuk dicampur ke makanan yang akan dimakan sama cowok yang dipengenin sama si Syifa ini. Dan nanti akan langsung mau tuh cowok itu masih Syifa. Akhirnya sesampainya di rumah, Syifa yang masih obses banget buat dapetin si Liko lagi, dia langsung masaklah makanan kesukaan Liko, yaitu nasi Hainan. Ditaburin bubuk yang dikasih sama orang pinternya, dan dia OTW ke rumah Liko sekitar jam 8 malam. Di sini Syifa tuh pakai trik untuk nggak emosi ke Liko gitu. Syifa baik-baik bilang ke Liko mau masuk ke rumahnya untuk ngobrol gitu. Tapi Liko bilang, ya udah ngobrol di mobil kamu aja sambil jalan-jalan. Nah, akhirnya mereka ngobrol sambil jalan-jalan di mobil Syifa. Syifa yang nyetir dan Syifa bilang ke Liko, itu ada makanan aku masakin buat kamu. Kamu makannya sambil kita ngobrol. Tapi apesnya Bi, Liko tuh bilang kalau dia tuh udah makan dan kenyang banget. Jadi nasi Hainan itu tuh gak kesentuh sama sekali. Di situ Syifa tuh gak terima banget dan marah-marah ke Liko. Intinya dia gak ngerasa dihargain, udah capek-capek usaha masak buat si Liko ini. Marah-marah mulu ya? Liko ngedenger itu tuh bingung banget. Dan kalian tahu gak, Syifa tuh ngegas mobilnya kenceng banget di jalanan yang lumayan sepi, sambil bilang ke Liko, kamu makan gak? Kalau kamu gak makan aku bakal nabrakin mobil ini. Anjing, stres nih cewek nih. Di situ Liko tuh ngerasa kalau Syifa tuh aneh banget. Dan pas Liko mau marah balik, tiba-tiba pacar barunya Liko tuh nelfon Liko. Si Syifa posisinya tuh ngelihat ke arah HP-nya si Liko. Sambil nyetir dia berusaha ngambil HP-nya Liko kan. Dan pas banget ketarik tuh HP-nya Liko sama si Syifa. Langsung diambil, Syifa buka jendela mobilnya dan ngelempar HP-nya Liko keluar. Wah, sakit. Gila, ini cewek gila sih. Asli. Di situ Liko tuh marah banget. Dia sampai bilang dia tuh gak akan mau ketemu lagi, bahkan kenal sama si Syifa. Ngedenger itu Syifa tuh berapi-api banget. Dia makin ninggiin kecepatan mobilnya. Dan dia tuh langsung nabrakin mobilnya ke pohon di tepi jalan. Anjing. Udah tuh mereka bener-bener kecelakaan. Tapi yang pingsan di tempat tuh Syifa. Liko tuh masih terselamatkan sama airbag. Dia langsung buru-buru keluar dari mobil dengan posisi kepalanya lumayan kebentur dan berdarah-darah. Pokoknya dia langsung nyelamatin dirinya sendiri. Liko berusaha lari jauh dari TKP dan pulang langsung ke rumahnya. Tapi Bi, gue gak paham juga gimana caranya. 1 jam kemudian, Syifa ada di depan rumah Liko dengan kondisi berdarah-darah satu badan. Wah, anjir. Di situ Liko benar-benar gak mau keluar rumah. Dia takut banget karena ngeliat Syifa kayak gitu. Liko yang cuma tinggal sendiri di rumah itu tuh, dia kan gak ada HP ya, udah dibuang tadi. Dan berusaha ngehubungin pacarnya lewat email. Dari luar, Liko tuh dengar suara Syifa manggil-manggil Liko. Liko, Liko. Tapi Liko tuh matiin semua lampu rumahnya, biar seakan-akan Liko tuh lagi gak ada di rumah. Akhirnya sambil buka laptop, Liko tuh ngobatin kepalanya yang kebentur dashboard. Nah 10 menit kemudian, Liko ngecek jendela rumahnya buat ngeliat si Syifa tuh masih ada atau enggak. Tapi untungnya udah gak ada tuh. Liko langsung lah buru-buru mau mandi dan niatnya tuh mau pergi ke rumah temennya buat nginep. Karena dia takut didatengin sama Syifa lagi kan. Iya. Setelah mandi sekitar jam 11 malam, dia langsung packing tuh, masukin beberapa bajunya ke tas, baju kantor juga langsung dia masukin. Dan setengah jam kemudian dia berangkat. Keluar tuh Liko dari rumah. Tapi Bi, pas Liko keluar rumah, Syifa ada di garasi mobil Liko, tiduran di lantai dengan kondisi badannya tuh berdarah-darah sambil bilang, Liko sakit tolong. Di situ Liko langsung masuk ke dalam rumah lari. Tapi pas Liko ngecek ke jendela lagi, Syifa tuh udah gak ada Bi. Hah? Karena Liko agak bingung, akhirnya dia masuk tuh ke dalam mobil. Dia buru-buru nyetir ngebut ke tempat dia kecelakaan bareng Syifa tadi. Dan pas dia balik ke sana, gak ada apa-apa Bi. Jalanan kosong banget dan gak ada tanda-tanda bekas kecelakaan. Lah? Pohon yang ditabrak pun masih berdiri kokoh. Pokoknya bener-bener si Liko tuh di situ bingung banget. Terus dia langsung teriak lah di dalam mobil saking bingungnya. Dan pas dia teriak, tiba-tiba dia tuh kebangun dari tidurnya. Pas dia buka mata, di sebelahnya tuh ada Syifa bawain dia nasi Hainan buat sarapan. Di situ Liko bingung banget dan pas dia berusaha mau ngambil nasi Hainan dari tangan si Syifa,
Ternyata di tangan sebelah kiri yang Syifa tuh dia bawa pisau dan nusuk pundaknya Liko dengan sengaja. Cing. Sampai darahnya tuh muncrat ke muka si Syifa. Terus selain nusuk pundaknya Liko, Syifa juga nusuk pahanya sampai kelihatan dagingnya Bi. Pahanya Liko. Pahanya Bi, Anjir. ngilu banget kan. Hmm. Terus yang terakhir, Syifa nusuk perutnya Liko sampai pisaunya tuh diputar-putar gitu. Ih, Ya gila. Karena saking shocknya, Liko tuh gak bisa berbuat apa-apa dan darahnya tuh keluar banyak banget. Terus Syifa ninggalin Liko gitu aja. Nah, untungnya hal ini tuh ketahuan sama pacar barunya Liko, karena dia tuh gak sengaja datang juga di momen itu. Terus pacarnya langsung lari keluar rumah sambil teriak-teriak. Dia nelpon ambulans dan langsung lapor ke polisi untuk datang ke rumahnya Liko. Wah gila, gak kebayang sih. Lu dengan niat pengen serius ya, tapi ternyata lu ketemu sama cewek yang psycho banget anjing. psycho banget sih sampai dia mau ngebunuh diri juga Bi, masalahnya kan. Mau ngelakuin segala cara biar cowok itu balik lagi gitu loh. Iya bener. Tapi bahkan kayaknya istilah psycho tuh gak pantas juga buat Syifa menurut gua. Dia udah lebih dari psycho, Muy. Hikmah apa yang dapat kita ambil? Ingat, jangan buta karena cinta, sampai-sampai melupakan bahayanya. Semua yang namanya cinta harus ada batasannya. Semoga kalian yang nonton diberikan pasangan yang kalian damba-dambakai, bahagia di dalamnya, hingga akhir nafas. Amin. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.